Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kim Macan yang akan berbagi informasi kepada kalian semuanya. Ya. Kim Macan, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Jawir. Sehat nje? Alhamdulillah. Terus semangat untuk membantu para subscriber. Insya Allah. Waduh, banyak subscriber yang mendoakan juga untuk Kim Macan. Iya. Wah, mendoakan Mas Jawir juga dan mendoakan tim Pintu Misteri. Doa terbaik dari kami pun juga untuk para subscriber dan para penonton semuanya yang sudah support Pintu Misteri sampai saat ini. Iya, amin. Dukungannya, like, komen, Iya. share. Waduh, terima kasih banyak untuk kakak-kakak semuanya. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa, selalu melimpahkan rahmat, hidayah, rezeki, kesehatan, ketenangan hati dan pikiran, kekuatan hati, pikiran, tangan, kaki, dan bahunya untuk menjalani kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Panjang umur, Ya pasti. didatangkan rezeki-rezeki yang dari segala arah penjuru Amin, ya mata angin. Allah. Doa terbaik pokoknya dari kami untuk kakak-kakak semuanya. Terima kasih banyak. Ada tambahan Kim Macan untuk para subscriber? Buat saudara-saudaraku di luar sana, yang orang-orang baik di luar sana, Oke. jangan berhenti untuk menjadi orang baik. Pertahankan kebaikan kalian, pertahankan sifat positif kalian. Amin. Terima kasih doa-doa kalian di komentar positif, semua saya suka. Amin. Doa yang sama buat kalian, yang terbaik buat kalian, diberikan ketenangan hati dan pikiran untuk bisa menghadapi semua permasalahan-permasalahan yang harus dilewati. Betul. Ya, diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki yang berlimpah. Amin, amin. Ya. Amin, amin ya robbal alamin. Waduh. Baiklah Kim Macan, kita udah mendoakan para subscriber. Ini Kim Macan, Mas Jawir menginginkan Kim Macan melihat lebih lanjut ini untuk untuk zodiak yang kemarin di tahun 2021 itu mengalami keterpurukan. Iya. Nah, di tahun 2022 Kim Macan bisa dibantu untuk beberapa zodiak yang akan mengalami kebangkitan. Baik. Karena roda itu kan berputar, Iya. dan JK. Betul. Baik. Kembali saya akan menarik energi alam semesta, membuka gerbang pintu untuk di tahun 2022. 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 9 bulan ke depan, dan 12 bulan ke depan. Wah, Untuk zodiak-zodiak yang mana saja yang titik rodanya yang akan naik di tahun 2022. waduh, betul. Ya, semoga dengan penerawangan saya ini zodiak yang akan naik di level berikutnya lebih semangat lagi dan optimis. Betul. Jangan menyerah, jangan mudah kecewa, jangan mudah down. Nah, mental harus tetap Ya, kuat. betul. Karena segala sesuatu permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Betul. Asalkan kalian bisa berpikir positif dan berpikir lebih baik. Mantap. Jangan mencari jalan pintas. Lah yo iku. Emang jalan pintas itu cepat sampainya dan cepat juga jatuhnya. Nah, tuh dia ya. Baik, saya akan menarik energi semesta untuk beberapa zodiak yang akan ada perubahan besar di tahun 2022. Betul sekali. Kadang-kadang perubahan besar itu tanpa kita sadarin dan tanpa ketidakpastian itu akan malah menjadi Malah kenyataan. menjadi kenyataan gitu Iya. ya Ki ya.
Oke. Iya, yang saya lihat di sini Mas Jawir, J. ada 6 zodiak Oh. yang apa namanya, tingkat perputarannya itu naik J. di tahun 2022. J. Waduh. Bersinnya. Bersih ini Kimacan, ternyata ada debu-debunya. Nah, mohon maaf ya Rek ya. Wis gak usah di-cut ya sing ngene iki. Baik. Jadi Kimacan melihat ini ada 6 zodiak gitu Ada ya, Ki, ya. 6 zodiak yang saya prediksi akan naik di tahun 2022 nanti. Semoga zodiak itu zodiak kalian yang selama ini kalian berusaha banting tulang untuk memperbaiki perekonomian dan kesehatan. Waduh, moga aja salah satunya punya kalian. Tapi Kimacan mempoinkan yang udah berjuang gitu ya, Ki, ya. Berarti kan walaupun nanti yang terlihat zodiaknya apa ya tidak semuanya, karena ada poin-poin tertentu gitu ya, Ki, ya. Tapi semoga itu bagian dari kalian juga. Yang saya lihat yang tangisannya tuh di depan pada saat ibadah. Oh, bukan tangisannya tuh di bantal. oh, pas saat melakukan sembahyang, berdoa pada Tuhan dan meneteskan air mata. Itu yang saya lihat. Oke. Jadi ada beberapa zodiak, nanti saya terawang di sini. Ya, ada yang sudah sukses dan ada yang belum. Berarti nanti kalau misalnya ada zodiak, saya tidak ada masalah apa-apa, yaitu bukan dikhususkan buat kamu, berarti dikhususkan buat zodiak yang sama seperti kamu tapi kondisinya lagi di bawah. Waduh, Ya, ya. betul. Baik. Oke. Untuk zodiak pertama. Iya. Untuk zodiak pertama, kartu oracle saya mengatakan di sini zodiak yang namanya Capricorn. Waduh, Capricorn. Ya. Nah, ini. Zodiak Capricorn ini mempunyai dua masalah yang saya lihat di sini. Masalah keluarga, asmara keluarga, lebih cenderung ke kehamilan. Ya. Si Capricorn ini sudah didesak oleh keluarga, kok nggak hamil, kok nggak hamil, dan akibatnya membuat dia depresi dan stres. Ya, dan satu lagi permasalahannya itu yaitu keuangan. Jadi ada dua problem. Ada dua permasalahan. Jadi masalah kehamilan dan juga keuangan. Ya. Di sini keuangan yang saya lihat di sini Capricorn terlilit hutang. Waduh. Terlilit hutang yang sangat berat dan akhirnya mengakibatkan titik permasalahan ini udah di ujung tanduk yang mana dia akan diceraikan dan juga akan bukan jatuh miskin ya Mas Jawir. Emang sudah susah sih ini. Bukan jatuh miskin ya. Tapi lebih menderita. Kembali karena udah di ujung tanduk, masalah hutang piutang, mau diceraikan, terus kemudian problem anak juga. Ada sebentar, ada dua, ya ada dua, hutang piutang di sini udah melilit sekali dan akhirnya dia susah bergerak. Ya, tapi dengan kesabaran dia, keikhlasan dia dan ibadahnya dia kuat untuk berserah diri kepada Tuhan. Ya. Dan akhirnya ada malaikat pendampingnya. Malaikat pendampingnya yang akan menuntun ke gerbang kesuksesan di tahun 2022. Dengan cara apa? Dengan cara apa yang saya lihat di sini, malaikat keberuntungannya itu menuntun dia dengan orang baik. Ya, itu tadi kepercayaan. Ya, kepercayaan dan dia bisa menghadapin semua orang. Jadi si Capricorn ini dia bisa menghadapin ke semua orang.
tidak lari. Dia bilang tidak ada uang, tapi saya akan membayar. Ini bagusnya Capricorn, bisa menghadapin sesuatu. Apapun yang terjadi dia hadapin dulu. Betul. Nah, dari situ ada seseorang yang akan membantu, tapi dari tangan malaikat pendampingnya. Waduh, dengan cara menggerakkan orang baik untuk bisa membantu. Semuanya itu pun juga berkat karena doanya dia. Nah, ini si Capricorn ini kurang terlihat seperti apa gitu ya, Gio. Tetapi dia masih tetap percaya dengan adanya Tuhan, berani menghadapi, mentalnya diperbagus. Akhirnya semesta yang akan membantu, sosok-sosok pendamping astralnya yang ikut mengijabah, ibaratnya kan karena ridhonya Tuhan juga. Waduh, berarti ada malaikat pembantu gitu ya, Gio. Lah kalau seandainya yang malaikat pendamping, malaikat pendamping yang ikut menggerakkan semesta untuk mendatangkan orang baik. Ki Macan, kalau ini yang masalah terlilit hutang. Kalau yang itu tadi masalah baby. Jadi ada si Capricorn ini untuk masalah baby. Nanti kalau misalnya dia bisa mengatasin perekonomian atau juga untuk bisa mengatasi, meyakinkan untuk keluarganya dan keluarga si suami atau pasangannya, permasalahan itu akan selesai juga dan akhirnya bisa menghasilkan. Mungkin kadang-kadang seorang ibu untuk menjadi hamil itu jangan stres, betul ya, Gio. Mungkin karena ekonomi keadaan pun yang kurang mendukung, mengakibatkan seorang ibu kan mikirnya panjang. Nanti kalau punya anak aku kasih makannya bagaimana, sedangkan ekonomi belum stabil. Tapi kenapa kanan kiri selalu mendesak untuk anak gitu. Tetapi ini Ki Macan melihat kalau semuanya udah tertata dengan baik, nanti di 2022 akan ada. Insya Allah. Tapi lebih cenderung ke sebentar Capricorn ya. Capricorn akan ada titik terangnya. Dimulai bulan Februari. Dimulai bulan Februari akan ada titik terangnya itu. Jadi semua doa-doa yang kalian panjatkan pada saat itu akan terkabul. Waduh, Masya Allah. Capricorn ya. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya ada Capricorn yang lagi bermasalah di untuk saat ini yang sedang menonton, buat ini sebagai motivasi, karena masih ada malaikat pelindungmu yang akan membantumu. Amin. Gitu. Jadi harus tetap semangat dan juga optimis untuk menjalani hidup. Mantap sekali. Dan yang paling disukai si Capricorn membawa semuanya dalam ibadah, meneteskan air matanya dalam ibadah gitu ya, Ki ya. Mantap. Jadi kalau misalnya Capricorn, aduh saya belum sempat ibadah, ayo dari sekarang. Ibadah sebelum terlambat, sebelum pergantian tahun lewat. Masih ada waktu buat kalian. Ya, mantap. Capricorn sudah Niki ya. Ada tambahan lagi Capricorn? Enggak ada. Oke. Untuk si zodiak kedua. Iya, si Taurus. Ya, si Taurus, sebentar saya akan menerawang untuk si Taurus. Kartu oracle saya mengatakan di sini, Taurus banyak belajar dari permasalahan-permasalahan yang dahulu sehingga membuat kamu jatuh di lubang sekarang ini. Itu satu pergaulan, gengsi, dan satu juga egois kalian yang membuat kalian jatuh dan akhirnya terpuruk saat ini. Itu titik dari semuanya. Kalau tidak perlu beli sesuatu yang tidak kalian butuhkan, tidak perlu. Ya. Jadi banyak hal yang harus kalian belajar di tahun 2021 ini. Ya. Karena apa? Karena di tahun 2022 masih ada sinar bintang untuk si Taurus memperbaiki diri kalian untuk lebih baik. Buat sekarang di tahun 2021 ini pelajaran buat kalian, pelajaran berharga buat kalian supaya kalian bisa mengerem emosi, ego,
perserakahan, pergaulan semuanya. Tuhan memberi pelajaran seperti ini supaya kalian bisa berhati-hati lagi. Betul. Ya, ini jatuh, yang si Taurus ini jatuh karena keegoannya, karena pergaulannya. Ego, pergaulan, gengsinya. Yes, gengsi dengan teman-teman dan orang-orang lain. Akhirnya menyakiti diri sendiri, membuat Taurus di tahun 2021 titik terpuruk. Betul. Dan di sini juga Taurus ada yang asmara. Waduh. Yang ditinggal pacar, ditinggal tunangannya. Waduh. Menjaga jodoh orang si Taurus ini. Sampai saat ini kalian tidak percaya dengan namanya cinta. Walaupun kalian mendekat dengan orang lain, kalian sudah trauma. Taurus, kalian harus bersyukur. Kalian harus bersyukur dengan dengan cobaan yang Tuhan berikan masalah asmara buat kalian. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya kalian sempat menikah dan menjalani dengan pasangan tersebut, itu biasanya 20% tidak akan bahagia. Banyak perselingkuhan di belakang sana. Tapi Tuhan baik sekali. Membelokkan takdir kalian untuk menemukan pasangan baru. Karena saya lihat di sini si Taurus di tahun 2022 akan mendapatkan lebih jauh lebih cantik, jauh lebih ganteng, jauh lebih pintar, jauh lebih pintar untuk mencari uang, dan jauh lebih bisa menghargai kamu. Waduh, Rek ya. Taurus asmara. Asmara ya. Dan juga di sini masih ada lagi Mas Dewir. Iya. Si Taurus di sini ada permasalahan hak harta warisan antara keluarga ataupun bekas mantan suami atau istri. Ya. Gono gini. Waduh. Permasalahan itu yang saya lihat di sini Taurus. Santai aja. Yang penting kalian tetap usaha untuk mengambil hak kalian. Ya. Walaupun hak itu tidak bisa kalian ambil nanti, tenang saja. Yang saya lihat di sini ada dari keberuntungan buat kalian mendapatkan harta itu. Waduh. Harta sesuai milik kalian. Ya, jangan dipush, jangan dipaksa, jangan tekan. Ditekan. Biar itu berjalan seperti air. Tetapi tetap berusaha untuk mendapatkan. mengetok. Oh iya, mengetuk. Ya, biasanya kan kalau misalnya tidak diketok, dia nggak bakal tahu, apalagi orang Indonesia. Wah, ya itu. Ya, untuk mengingatkan nggak apa-apa, sebulan 2 kali. Halo, sudah sampai mana ini? Seperti itu ya. Ya, untuk di tahun 2022 si Taurus ada 3 permasalahan. Permasalahan pertama, pergaulan itu tadi terpuruk. Pergaulan sama geng-gengnya dan teman-temannya membuat kalian jatuh miskin dan akhirnya kelilit hutang. Betul. Untuk yang kedua, asmara. Susah move on. Ditinggal. Tak sayang-sayangi. Ya. Dan yang ketiga, apa macamnya? Perebutan harta warisan. Ya, perebutan harta warisan. Gono gini. Jadi Taurus, jangan khawatir, untuk di tahun 2022 di sini ada cahaya penyelesaian yang mana akan cepat kalian atasin di tahun 2022. Waduh. Ya, mantap. Kalau Ki Macan ngelihat mungkin bayangan-bayangan itu di bulan berapa ini kira-kira Ki? Taurus. Oke. Untuk mendapatkan angin surga. Angin surga pertama itu kalian mendapatkan di pertengahan Januari. Pertengahan Januari. Ya. Untuk angin surga yang kedua, Maret tanggal 29. Maret. Waduh. Ya. Untuk yang angin surga yang ketiga, di situ ada April tanggal 21. Selanjutnya semua akan berjalan lancar. Waduh. Pesan saya untuk si Taurus yang sedang menonton Pintu Misteri, setelah kalian naik ke posisi atas, tolong semua pelajaran yang kalian hadapi kemarin itu buat pelajaran berharga buat kalian ceritain ke teman-teman kalian,
supaya kalian tidak jatuh lagi di lubang yang sama dan Tuhan akan memberi ujian yang sama. Nah, Gitu Mas Jawi ya. Jadi kalau kalian kenapa kok saya dapat cobaan yang sama lagi, karena tidak berhasil di ujian dan masih berada di lingkungan yang sama. Betul. Ngono ya Ki Seperti ya. itu. Lah ya itu. Waduh, ini bagus banget ini untuk yang diberikan sama Ki Macan untuk si Taurus, dan semoga si Taurus ngeh apa yang menjadi nasihatnya Ki Macan dan kemudian belajar lagi di tahun 2021 dan jangan diulangi lagi supaya kamu naik tingkatan dengan cobaan yang lainnya yang tidak sama. Betul. Mana ya Ki ya? Lagian juga ngapain juga ngikutin pergaulan sing gak bener. Gengsi digedekno, egois yang ditinggikan. Jangan, tapi itu kan namanya manusia. Mas Jawi juga dulu seperti itu dan akhirnya jatuh terperosok, kepleset, dasi kebentur anune toilet. Aduh Mas Jawi. Zaman dulu, tapi sekarang harus memperbaiki, apalagi di tahun 2022. Umur nambah kepalane ya, jadi ya harus lebih baik. Ada tambahan lagi buatan? Oke, kita cari lagi ya. Tarik lagi Ki. Taurus sudah. Kartu yang ketiga. Oke. Wah. Untuk zodiak yang ketiganya ini Sagittarius. Waduh. Sagittarius. Oke. Sagittarius ada dua permasalahan. Waduh, Nih, tidak semua juga Sagittarius seperti ini ya. Ini Sagittarius yang agak sedikit nakal. Oh iya. Sagittarius yang suka mengganggu rumah tangga orang. Ya. Dari situ kalian banyak belajar nanti. Nah sekarang karena si Sagittarius ini khususnya yang si perempuan dan si laki-laki juga ya. Karena di sini ada juga perempuan yang melorotin laki-laki, suami orang. Suami orang ada. Dan ada juga si laki-laki melorotin istri orang. Itu jadi banyak. saya bilang sih Sagittarius yang cewek dan cowok. Yang nakal. Yang nakal. Tidak semua Sagittarius nakal. Tapi di sini saya terbaca Sagittarius yang nakal. Yang nakal. Ya. Oke. Ya. Oke. Untuk Sagittarius yang nakal, nah itulah kalian salahnya kemarin terlalu berharap dengan suami orang, dengan istri orang, dan akhirnya kalian pada saat putus jatuh miskin. Karena uang itu uang panas ya Mas Jawi. Uang panas. Uang panas yang mana tidak akan jadi uang, jadi harta, jadi makanan, jadi daging. Karena uang yang kalian dapat melalui istri orang, ya, sama suami orang itu harus melorotin. Jadi kenapa kalian saat ini cari kerja susah? Apa namanya? Dizolimin, merasa dizolimin, ya. Itu bukan salah orang. Tapi salah kamu juga Sagittarius. Kamu sudah tahu efeknya akan seperti apa. Kamu sudah tahu sebagai tempat pelampiasan, ya. Kamu tetap jalani karena uang. Nah itu. Dan sekarang si Sagittarius yang nakal itu kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak, bayar kontrakan Senin Kamis, motor sudah tidak ada, kesana sini harus pakai kendaraan umum, keluarga menjauh, teman-teman menjauh karena takut, karena nggak ada uang. Sama. Ya, Sagittarius ini masih ada kesempatan. Tuhan baik sekali untuk buat kalian. Kalian si Sagittarius yang nakal ini masih ada kesempatan di tahun 2022 ini untuk bertobat. Tobat di tahun 2022. Waduh. Ya. Tobat dari sekarang sebelum pergantian tahun. Apa ya? Tobat akuilah kesalahan kalian. Dengan apa? Banyak-banyak ibadah, banyak-banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Bisa mempelajarin pola yang salah kemarin. Biar bisa lebih baik. Biar di tahun 2022 kalian
bisa menghirup udara kebebasan, udara baru gitu udara ya Ki baru, ya. hidup baru. Nggih, nggih. Karena yang saya lihat di sini yang Sagittarius yang apa ya Mas Yawi? Nakal tadi yang ya. nakal tadi ini sedikit demi sedikit dia sudah bisa menghargai orang lain. Dan juga si Sagittarius yang ini sudah mulai menerima apa adanya, tidak glamor. Nggak glamor gitu ya. Kalau Ki Macan Ya. melihatnya si Sagittarius akan mengalami suatu hal yang baik itu Ya. tadi yang nakal ini tadi di tahun 2022 kira-kira bulan berapa nih Ki? Di bulan Februari. atau Maret akan ada pacar sih. Ada pacar. Ya, pacar yang akan menerima kekurangan dan kelebihan kalian, tapi tidak sekaya yang kemarin. Ya ora apa-apa. Tapi paling tidak bisa untuk bernapas kalian. Masih ada orang yang sayang dan yang care. sayang. Ternyata Tuhan mengirim orang Iya. gitu ya Ki yo. Nah ini nanti berarti Sagittariusnya harus belajar. Ya, Yang lalu biarlah berlalu, tetapi harus memperbaiki diri lebih baik lagi. Iya. Makanya nggak usah nakal. Ini juga berlaku untuk zodiak yang lainnya Iya. juga ya. Iya. Karena karma itu pasti mengikuti. Pasti. Lebih baik diikuti karma baik daripada diikuti karma buruk. Iya. Ngaten ya Ki ya. Kemudian ada yang kedua Ki nopo? Oke, untuk yang Problem. Sagittarius yang kedua, ya, di sini Sagittarius yang ini tidak terlalu nakal sih Mas ya. Lebih ke pilih-pilih pekerjaan. Oh pilih-pilih. Ya, Cek, cek, dan cek. akhirnya awalnya dia punya pekerjaan yang bagus, gaji yang bagus, tempat kerja yang enak menurut dia, ya kan? Tetapi karena kembali tadi serakah, gengsi tinggi, dan juga lupa dengan masa lalu, Iya. kesusahan di tahun-tahun kemarin, gitu kan? Berontak di usaha tempat kerjanya. kerja yang lama. Tidak bersyukur. Tidak bersyukur, dan akhirnya dia keluarlah di tempat kerjaannya yang selama ini membesarkan namanya, memberi uang kepadanya, dan akhirnya masuk ke tempat pekerjaan yang di bawah rata-rata. Oh. Di bawah rata-rata, dan akhirnya dia mengingat kembali. Itu laundry siapa ya? Inje, nanti Didik. Terus lanjut Ki. Di bawah rata-rata. Inje. Ya, di situ dia suka mengingat flashback. Aduh, enak ya tempat kerjaku yang kemarin. Pakai AC, pakai makan gratis, pakai perkumpulan saudara yang enak. Di sini kok seperti apa ya? Babu ya? Iya. Iya, seperti itu, merasa kayaknya jatuh, tertindas, tidak adil segala macam, padahal kembali ke manusianya sendiri si Sagittarius yang tidak bersyukur. Nah, iya. Dan akhirnya diberi yang tidak bagus. Ya, tidak bagus Iya. gitu ya. Ki, Tapi alhamdulillah karena kegigihannya, karena dia sudah merasa, si Sagittarius ini sudah merasa salah dengan langkah-langkahnya, ya. Di tahun 2022 ya, si Sagittarius sudah mulai membaik, dan juga akan ada pekerjaan yang sama yang akan mengangkat derajatnya kembali. Oh, aneh. Hukumannya udah selesai. Sudah selesai. Jadi kalau menurut saya untuk Sagittarius yang untuk memilih-milih kerjaan yang belum merasa seperti yang saya bilangkan ini, harus waspada, hati-hati, jangan sampai seperti saudara-saudara kamu yang Sagittarius yang lainnya nanti ya. Jangan membeda-bedakan pekerjaan. Betul. Sebenarnya inti poinnya yang dilihat sama Ki Macan tadi itu gini loh ya, menurutnya Mas Jawi ya. Iya. Orang kalau yang sudah bekerja jangan lupa itu untuk bersyukur. Iya. Gitu ya Ki ya. Mungkin kalau keluarnya dengan cara baik-baik ya Ki ya, mungkin akan menjadi hal yang berbeda, karena kan setiap orang berhak kok untuk menentukan pilihannya, mau tetap berada di tempat kerja yang lama atau mau pindah tempat kerjaan. Tetapi hal yang salah apabila kamu berada di tempat kerjaan yang lama sudah merasa enak dan dibandingkan dengan yang sebelumnya, terus kemudian kamu berontak merasa teraniaya padahal lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan akhirnya kamu tertutupi rasa syukurnya itu dengan ego kalian dan merasa bahwa di tempat yang di luar aku akan dapat yang lebih baik. Ternyata apa? Tuhan memberikan pengajaran yang sangat malah dapatnya lebih buruk. Cari yang mau lebih baik malah susah. Dapat di tempat yang sama,
tutup. Nah, ya toh, terus kemudian di tempat yang lainnya lebih di bawahnya lagi. Makanya kenapa kita tuh juga harus bersyukur. Boleh kok kalian mau monggo diunjuk, boleh kalian mau pindah kerjaan boleh, tetapi jangan lupa untuk bersyukur dulu rek. Nah, sehingga apabila kalian masih meminum air sumur di tempat kerja kalian, ya kalian jangan sampai meludahi sumur tersebut. Itu yang maksudnya poinnya Ki Macan. Betul. Waduh, semoga Sagitarius yang ini yang di poin kedua paham dengan maksudnya Ki Macan dan Mas Jawir. Kemudian ini nanti di 2022 hukumannya udah selesai. Dapat hal bagus. Itu di bulan berapa nih Ki? Zodiak apa tadi? Sagitarius. Sagitarius. Juni 11. Juni. Aduh, sebenarnya tanggal saya nggak usah sebut ya. Oh iya, Juni mawon ya. Juni. Kurang lebihnya di bulan Juni gitu ya Rek ya. Nanti akan ada hal yang bagus. Mantap nih Ki Macan ya. Oke. Ada lagi Ki. Iya, cukup. Ini Ada yang berapa lagi? Ada sekarang yang keempat. Oke. Untuk yang keempat. Oke. Untuk zodiak yang keempat. Ini masalah keuangan juga. Keuangan. Masih hutang piutang. Waduh. Banyak hutang piutang ya. Langge. Waduh. Oke. Untuk zodiak Pisces. Waduh. Wawa dari Mas Jan. Iya. Mempunyai permasalahan hutang piutang. Dan juga ini permasalahan seperti suami istri ya Mas Jawir juga ya. Tapi yang tidak antara cerai dan tidak itu loh. Apa tuh namanya ya? Gantung. Ya, jadi ada dua juga di sini untuk Pisces. Perang dingin. Permasalahan keuangan dan permasalahan dari pasangan suami istri yang selama ini menggantung. Oh iya. Ya, ini untuk Pisces yang bekerja. Ya, ini untuk Pisces yang bekerja yang selama ini dia kerja banting tulang, tapi habis buat bayar bunga. Oh, bayar bunga. Waduh, Rek. Bunga rentenir. Nah, iya iku. Apa ya saya ngomongnya? Bisa apa-apa Ki. Nah, kasihan tuh. Jadi si induknya tuh nggak habis-habis. Jadi dia banting tulang, tapi induk nggak habis-habis bayar bunga. Dan juga di sini untuk yang wirausaha, yang si Pisces yang di tahun 2021 banyak sekali nombok semenjak pandemi kemarin. Dia usahanya masih bertahan sampai saat ini, tapi dia banyak menombok di 2020. Jawir nguap ya guys. Di tahun 2021. Monggo Ki. Ngopi dulu Mas Jawir ya. Ya, jadi ini untuk yang si Pisces yang wirausaha, yang kalian gali lubang tutup lubang di masa pandemi kemarin. Ya, kalian hebat sebenarnya. Masih bertahan, berusaha untuk usaha itu masih tetap jalan ya. Sampai saat ini pun bingung mau ngapa-ngapain, bingung. Jangan khawatir. Di tahun 2022 nanti usaha kalian akan naik. Alhamdulillah. Akan mulai berkembang, akan bisa menutupin hutang-hutang yang ada di tahun 2021 kemarin. Waduh. Terus berjuang. Yang saya lihat di sini ada angin-angin surganya dimulai Januari. Coba nanti untuk yang si Pisces saya punya usaha. Ya, yang punya usaha di tahun baru ini buat acara di usahanya. Di tempat usaha ya. Pancingan untuk pertama. Waduh, gitu ya. Itu yang saya lihat di bulan Januari, Februari, Maret itu udah mulai grafiknya bagus sekali. Mulai grafiknya bagus ya. Terus yang untuk yang bekerja tadi ya. Di situ nanti akan ada teman yang sudah lama yang akan bertemu dengan kalian dan kalian menceritakan keluh kesah kalian selama ini bekerja gak banting tulang tapi tidak bayar lunas, nanti ditutupin sama dia. Masya Allah, teman baik kira
Alhamdulillahirabbil alamin. Terus untuk yang si Pisces yang lagi berumah tangga, yang lagi berumah tangga Yang hubungan suami hubungan, istri tadi suami ya, istri. gantung. Iya. Di bulan Maret nanti 2022, apapun untuk keputusannya itu yang terbaik, ikhlaskan. Oh iya. Kalau misalnya dia kembali lagi, pertahankan dan buat komitmen baru. Tapi kalau misalnya bercerai, ya udah ikhlaskan semuanya untuk hidup baru lagi kamu. Waduh, mantap. Berarti ada 3 poin: yang bekerja, wirausaha, dan juga yang berumah tangga. Memang miris yang bekerja gajinya hanya untuk bayari bunga-bunga itu saja. Tapi ya piye meneh, kadang-kadang orang yang pinjem kayak begitu pun juga karena kepepet. Orang kepepet ya orang pinjem. Mas David pernah merasakan seperti itu, Ren. Ya semoga saja yang diprediksi Ki Macan segera terwujud gitu ya, Ren ya. Waduh, mantap. Ini si Pisces sudah ada dengan nasihatnya. Walaupun Mas David sedikit mengowak tadi ya, Ki ya. Mohon maaf loh ya. Sumpel. Monggo Ki, kita lanjut untuk zodiak yang kelima. Oke. Untuk zodiak yang kelima. Betul. Zodiak Gemini. Waduh, Gemini. Tidak semua Gemini yang sedang hidupnya tuh lurus-lurus saja, licin-licin aja. Ini ada Gemini yang sedang di PHK sudah lama, tidak mendapatkan kerja. Dia kerja serabutan. Ya. Gemini yang kerja serabutan, yang kemarin sempat di PHK, jangan sedih, tetap semangat. Karena yang saya lihat di sini, di bulan Januari nanti kalian akan ada proyek besar. Waduh. Yang dipercayain sama kalian untuk membangun itu. Waduh. Jadi kerja yang bagus semaksimal mungkin, semoga biar proyek yang pertama kalian rintis ini bisa disukain orang-orang dari mulut ke mulut. Betul. Totalitas, Rek. Ya. Nah, dan satunya lagi Gemini yang usaha yang bangkrut karena pandemi dan dililit hutang. Itu gimana itu, Ki? Iya. Di sini yang Gemini yang lagi dililit hutang, kebangkrutan karena pandemi. Di sini masih di bulan Maret baru ada. Maret 2022. Untuk saat ini kalian harus bertahan dan banyak-banyak dekatkan sama Tuhan biar takdir di bulan Maret ini bisa maju. Betul. Saya di sini cuma bisa membocorkan kabar baik. Baik. Masih ada kesempatan buat si Gemini yang wirausaha, yang bangkrut, dan dililit hutang akan segera selesai. Tapi itu tadi kuncinya harus terus dibawa dalam doa. Mental terus diperbaiki dan yakin dengan kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan itu ada. Kasihan yang si Gemini ini mulai tidak dihargai, diremehkan, dilecehkan, dulu sebelumnya diagung-agungkan gitu ya. Ya mungkin dengan cara seperti itu kan Tuhan mengajari si Gemini untuk menandai biji mata orang-orang di sekeliling kalian bahwa sebelumnya dia manis-manis itu berarti dia tidak tulus. Berarti besok kalau Gemini kamu up lagi, dulunya dia punya kedai kopi yang besar. Sekarang dia yang kedok sendiri di pinggir jalan. Gak apa-apa. Apapun itu yang terjadi, buat pelajaran semuanya. Betul, Tuhan. Nanti suatu saat pas ada waktunya untuk kalian naik ke atas, kalian punya cerita buat orang-orang yang belum mengalami itu. Biar kalian dapat pahala. Mantap sekali pembelajaran hidup karena ya. Semangat terus si Gemini yang berusaha ya. Kemudian ada tambahan button. Kalau ini berarti yang terakhir tadi Ki Macan bilang ada 6 ya. Wah, si Virgo. Waduh. Virgo, ini bagus sekali buat Virgo. Ada bunga lotus, yang mana bunga keberuntungan untuk kalian di tahun 2022. Semua permasalahan untuk si Virgo di 2021 akan segera selesai. Alhamdulillah. Akan segera selesai. Ya. Perjuangan kalian sedikit lagi. 2-3 langkah sudah sampai puncak. Mantap.
terus berdoa dan berusaha, semangat untuk menjalani hidup. Ya, sedikit lagi, itu aja. Waduh, mantep ini Ki Macan. Ini udah mewakili semuanya ini si Virgo. Si Virgo semuanya. 2-3 langkah lagi semuanya akan selesai. Jadi ini Ki Macan bilang semangat Virgo ya. Terus dipupuk semangatnya, jangan lepas dengan usaha dan doanya itu terus dioptimalkan. Jaga sikap, jaga hati, jaga pikiran. Jangan sampai pada saat kalian menaik gunung itu sifat, sikap, hati kalian berubah. Itu akan takdir akan berubah. Teruslah jadi orang baik. Terus jadi orang baik. Jangan cuma bosan-bosan jadi orang baik. Karena rintangan dari orang baik yaitu tadi emosi. Dihianati. Tapi lama-lama dengan kalian berjalan dengan sikap yang tenang, itu akan membentuk sendiri, terbentuk sendiri, menjadikan pribadi yang baru gitu ya Ki. Waduh, mantap. Wonten tambahan? Sudah ini aja. Berarti ada 6 zodiak yang sudah dilihat sama Ki Macan. Nanti adminnya jangan lupa ditulis ya, supaya penontonnya juga jelas zodiak apa saja. Banyak hal yang bagus, semuanya itu harus diisi dengan doa. Apapun permasalahan yang dihadapi, flashback itu penting. Melihat sisi ke belakang kenapa hal ini terjadi di saat ini, itu pun juga karena apa? Tuhan itu selalu yang terbaik. Dia maha baik dengan segala macam cobaan yang diberikan. Tuhan memberikan suatu pembelajaran hidup agar kita menjalani sisa hidup kita ke depannya itu dengan lebih baik lagi. Ngoten nggih. Ngap lagi dong. Wah, tetep ngap lagi. Boten. Wis ngombe kopi. Ki Macan, terima kasih. Sama-sama Mas Jawir. Sudah membantu untuk melihat. Baiklah, kalau begitu saatnya penonton Pitu Misteri ini meluangkan waktu sebentar, mendoakan terus untuk negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan, kesatuan, kedaulatan. Doakan terus untuk negara Indonesia agar dijauhkan dari peperangan, terutama perang saudara. Kita doakan agar negara Indonesia selalu dalam lindungan Tuhan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam lindungan Yang Widiwasa. Kalaupun seandainya terjadi suatu bencana di negara Indonesia, semoga saja tidak melebihi dari kemampuan negara Indonesia dan warga Indonesia. Doakan terus untuk NKRI harga mati. Ki Macan, ada pesan hari ini untuk para subscriber. Pesan hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Bersedih dengan orang yang tepat jauh lebih baik daripada berbahagia dengan orang yang salah. Waduh, kata-katanya ini mengena sekali ini ya dengan problem masa lalunya Mas Jawir. Karena bersedih dengan orang yang tidak tepat diomong nosa RT rek. Isine 3 tahun. Tapi terima kasih banyak Ki Macan. Sama-sama. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.